Saya kira kan kami di P3 sudah berkali-kali menyampaikan bahwa proses pencapresan di P3 ini berbasis pada proses bottom up. Artinya kami mendengarkan aspirasi dari struktur, dari konstituen akar rumput partai terkait dengan siapa yang seyogianya diusung oleh P3 dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, memang dalam proses bottom up itu tentunya suara aspirasi itu tidak tunggal, ya, tidak tunggal, dan memang selama ini teman-teman di jajaran tingkat wilayah DPW P3 dan kemudian tingkat kabupaten kota atau DPC diberi keleluasaan untuk mengekspresikan, tentu berdasarkan masukan-masukan dari konstituen dan akar rumput partai di daerahnya masing-masing itu untuk menyuarakan. Kita tahu ada sejumlah nama yang selama ini saya kira teman-teman media juga sudah mengetahui disuarakan di lingkungan struktural P3, ya. Yang pertama tentu Mas Ganjar Pranowo, ya. Ini memang di dalam Rapimwil, rapat pimpinan wilayah atau Mukerwil, musyawarah kerja wilayah, ya, itu paling banyak memang disuarakan, ya, untuk diusung sebagai bakal calon presiden, ya. Selain nama Pak Ganjar ada nama Mas Anies Baswedan, ya, yang juga disuarakan oleh beberapa DPW. Ada juga bahkan misalnya akar rumput itu yang konstituen yang menyuarakan Pak Prabowo, ada juga Pak Sandi, Pak Erick Thohir, ya, itu semua memang disuarakan. Nah, tetapi pada akhirnya kan partai itu kalau di P3 itu kan harus melakukan forum permusyawaratan, ya. Maka selama 2 hari ini kami di Jogja ini melakukan rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh para pengurus DPP, termasuk majelis-majelis yang ada, ya, majelis pertimbangan partai, majelis syariah, majelis pakar, majelis kehormatan, kemudian dihadiri juga oleh pimpinan-pimpinan wilayah seluruh Indonesia, ya. Nah, ini yang nanti akan diumumkan oleh Pak PLT Ketua Umum, ya. Siapa yang akan diumumkan, ya tunggu dulu, gitu ya. Pak, itu, ya. Terkait, itu. kalau memang nanti Ganjar, Pak, yang dibacakan, ya. Pak, harapan P3 apa sih, Pak? Ya kalau ini ya, kalau saya kan nggak tahu, yang tahu persis kan Pak PLT Ketua Umum, ya. Tentu harapannya yang pertama adalah siapapun capres yang diusung P3 maka cawapresnya, karena kami belum mengerucutkan dalam arti nama atau sosok soal bakal calon wakil presiden, kami baru sampai pada kriteria saja. Maka kriterianya kalau di P3 memang menginginkan, ya, agar pola-pola pakem yang selama ini khususnya setelah era reformasi, pakem bahwa kalau presidennya dari kalangan katakanlah religius, santri, wapresnya adalah yang nasionalis, dan demikian sebaliknya. Kan kita sudah mengikutinya dari mulai zaman Gus Dur, Ibu Mega, kemudian Ibu Mega Pak Hamzahas, Pak SBY, Pak JK, yang agak keluar dari pakem, atau yang keluar dari pakem itu kan hanya Pak SBY, Pak Budiono, kemudian kembali lagi Pak Jokowi, Pak JK, nah, dan kemudian Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. P3 berharap itu pakem itu dipertahankan, ya. Itu ya, itu tadi ya, kriteria umumnya adalah ya, beliau adalah representasi dari kelompok religius lah, Muslim, ya. Selebihnya detailnya nanti Pak Ketua Umum, gitu, ya. Pak Ketua Umum nanti detailnya. Capres yang akan diumumkan juga akan hadir, Pak. Nah, saya belum tahu persis akan seperti itu.
Kenapa Ya. dipilih momennya sekarang, Pak? Kenapa cepat kali ini? Kenapa? Ya ini karena memang sudah kita rencanakan gitu ya. Kita ingin juga memulai kerja-kerja dalam rangka tidak hanya Pilpres tapi juga Pileg itu di momen Idul Fitri ini. Itu. Kira-kira Ya. berapa persen Pak untuk membawa kemenangan misalkan Ganjar nih untuk P3 sendiri Pak? Nah, ya itu kan sudah kelihatan dari survei-survei lah ya. Tetapi sekali lagi kan Pilpresnya masih berapa bulan lagi? 10 bulan lagi yang akan datang. Tentu ada waktu bagi setiap calon presiden itu untuk membuild up ya, baik akseptabilitas, popularitasnya yang pertama, kemudian akseptabilitas dan tentu elektabilitasnya. Pak, kalau hari ini ada berapa tokoh umum politik yang akan menghadiri atau? Saya kira ini memang forum bagi kami internal, jadi kami memang tidak mengundang yang eksternal. Itu, ya, itu nanti pada saatnya kan ada yang forum yang dimana itu akan lebih luas lagi. Pak, jadi Ya. siapapun capres yang akan diumumkan nanti diharapkan juga bisa membawa kemenangan P3 untuk pemilu gitu ya, Pak? Tentulah setiap partai politik termasuk P3 ingin agar Pilpres itu menambah elektabilitasnya di Pileg, bukan malah menurunkan kinerja Pilegnya. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, untuk itu karena memang P3 itu sebagai partai yang tadi saya katakan prosesnya bottom up, kan pasti tentu ada teman-teman ya kok bukan yang kami pilih. Kami harus kemudian menyikapi ini dengan bijak lah, menjelaskan ya. Yang akan diumumkan sudah dibicarakan dengan KIB juga, Pak, dengan Partai Golkar dan PAN. Iya, itu nanti coba ditanyakan sama Pak PLT Ketua Umum aja ya, karena itu udah tingkatannya para ketua umum untuk para dewa. Itu ya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Tunggu ya.